Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel IKA Himatika Wilayah 3. Perkenalkan, nama saya Angelika Patricia Jaya Saputra dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika di Universitas Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu bab dari mata kuliah kalkulus vektor. Bab tersebut adalah geometri dan ruang vektor. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu fungsi bernilai vektor dan bagaimana contoh dari fungsi bernilai vektor. Suatu fungsi bernilai vektor f pada variabel real t akan menghubungkan setiap bilangan real t dengan vektor ft, di mana ft akan sama dengan fti ditambah dengan GTJ ditambah dengan HTK akan sama dengan FT, GT, HT, di mana F, G, dan H merupakan fungsi-fungsi bernilai real. Jadi contoh dari fungsi bernilai vektor itu seperti apa? Contohnya adalah F, T, tanda ini menunjukkan bahwa fungsi F ini merupakan fungsi vektor ya. Kita hapus. Ini akan sama dengan T kuadrat I ditambah dengan E pangkat TJ ditambah dengan 2K. Dimana di sini menandakan bahwa T kuadrat ini merupakan FT dalam bentuk ini ya, dalam bentuk yang di atas. Kemudian E pangkat T ini menunjukkan bahwa dia adalah GT dan 2 akan menunjukkan bahwa dia adalah HT. Nah, jika ingin diubah dalam bentuk yang seperti ini, maka kita akan dapatkan T kuadrat, E pangkat T, 2. Berikut adalah contoh dari fungsi bernilai vektor. Selanjutnya, kita akan menemukan sebuah teorema di mana misalkan Ft akan sama dengan FTI ditambah dengan GTJ ditambah dengan HTK. Ini merupakan bentuk dari fungsi bernilai vektor ya. Maka F akan mempunyai limit pada C jika dan hanya jika. Jadi di sini jika dan hanya jika Fg H mempunyai limit pada C. Dan itu jika dituliskan dalam bentuk matematis akan seperti ini. Limit T menuju CFT itu akan sama dengan limit T menuju CFTI ditambah dengan limit T menuju CGTJ dan ditambah dengan limit T menuju CHTK. Nah, di sini semua teorema limit standar akan tetap berlaku. Kemudian F akan continue pada C jika limit T menuju CFT akan sama dengan FC. Di mana di sini dengan kata lain F akan continue pada C jika dan hanya jika F, G, dan H continue di sana. Kemudian kita akan membahas mengenai turunan dari fungsi bernilai vektor, di mana turunan dari fungsi bernilai vektor atau yang dinotasikan dengan F aksen T ini akan bisa didefinisikan dengan limit delta T menuju 0 F T plus delta T min Ft per delta T. Nah, jadi ini akan sama dengan F aksen T itu akan sama dengan F aksen TI ditambah dengan G aksen TJ ditambah dengan H aksen TK, di mana ini akan sama dengan ini bentuk lainnya ya, yaitu F aksen T, G aksen T, dan H aksen T, di mana Ft itu merupakan fungsi bernilai vektor dengan bentuk yang sama seperti sebelumnya, yaitu Fti ditambah dengan GTJ dan ditambah dengan HTK. Sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh dari pengaplikasian teori turunan yang ada di slide sebelumnya, yaitu
Jika kita dapatkan fungsi bernilai vektornya yaitu ft sama dengan t kuadrat plus ti ditambah dengan e pangkat tj ditambah dengan 2k, maka sekarang kita akan mencari f aksen t atau turunan pertama dari fungsi bernilai vektor tersebut, kemudian f double aksen t, dan besar sudut antar f aksen 0 dan f double aksen 0. Maka pertama-tama yang akan kita cari adalah yang diminta adalah f aksen t atau turunan pertama dari fungsi bernilai vektor tersebut. Di mana di sini maka pertama-tama kita akan menurunkan yang paling depan terlebih dahulu untuk yang i ya, yaitu t kuadrat plus t kita turunkan terhadap t, yaitu menjadi 2t, kita beri buka kurung, ditambah dengan t diturunkan menjadi 1. Jangan lupa I. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu E pangkat T. Jika diturunkan terhadap T, maka akan tetap menjadi E pangkat T J. Kemudian selanjutnya 2K. Jika diturunkan terhadap T, 2 ini merupakan sebuah konstanta ya. Sehingga jika diturunkan terhadap T akan menghasilkan 0. Jadi seperti ini, 0K. Nah, 0 dikali K itu akan menghasilkan 0 sehingga tidak perlu ditulis. Kita hilangkan saja. Nah, seperti itu. Maka dalam bentuk lainnya kita bisa mendapatkan 2T plus 1, E pangkat T, jangan lupa di sini ada 0 untuk konstanta koefisien dari vektor K tersebut. Nah, sekarang kita udah dapatkan untuk f pangkat t, x aksen t. Sekarang yang akan kita cari adalah f double aksen t. Kita diminta turunan kedua dari fungsi bernilai vektor yang ada. Nah, karena kita tadi sudah menurunkan sekali, maka turunan yang sudah kita turunkan sekali ini kita turunkan lagi. Sekali lagi terhadap t, yaitu yang pertama 2t, ini ya, 2t plus 1 kita turunkan terhadap t menjadi 2t kita turunkan menjadi 2 dan 1 kita turunkan menjadi 0, sehingga ini akan menyisakan 2i saja. Kemudian ditambah dengan e pangkat t, kita turunkan terhadap t menjadi e pangkat tj tetap ya. Kemudian di sini ada 0k, di mana 0 jika turunkan ya tetap 0, maka tidak perlu ditulis lagi. Sehingga dalam bentuk lain kita bisa tuliskan untuk f double aksen t-nya akan kita dapatkan 2, E pangkat T dan 0. Jangan lupa di sini tetap ada 0. Nah, sudah dapat untuk yang F aksen T dan F double aksen T. Sekarang yang perlu kita cari adalah besar sudut antara F aksen 0 dan F double aksen 0. Dimana di sini maka yang perlu kita cari pertama kali adalah untuk F aksen 0-nya terlebih dahulu ya. Nah, jika kita substitusi nilai T-nya menjadi 0, maka kita akan dapatkan 2 kali 0 ditambah 1i, kemudian ditambah dengan E pangkat T, maka E pangkat 0 ya. Kita substitusi T-nya menjadi 0. Ini akan menyisakan 2 kali 0 adalah 0, ditambah dengan 1 adalah 1, sehingga menjadi 1i. Kita tulis saja i-nya. Dan E pangkat 0 ini akan menjadi 1. Apapun yang dipangkatkan 0 akan menjadi 1 sehingga kita menyisakan J. Sehingga untuk bentuk lainnya kita bisa tuliskan 1,1,0 di mana K-nya untuk koefisien dari K adalah 0. Kemudian lanjut untuk yang F double aksen 0 dengan cara yang sama, yaitu mensubstitusi nilai T sama dengan 0 di persamaan yang ini ya, yaitu menjadi 2, disubstitusi 0 tetap 2 ya, karena di sini tidak ada i-nya. Nah, tidak ada t-nya. Nah, sekarang yang e pangkat t baru ada t-nya, kita substitusi menjadi 0. Sehingga kita akan dapatkan 2i ditambah e pangkat 0 adalah 1j. Sehingga di sini dengan kata lain kita akan dapatkan dengan bentuk lain adalah 2,1,0. Nah, sekarang dengan menerapkan rumus yang kita tahu, yaitu cos theta dengan theta ini adalah besar sudut antar f aksen 0 dan f double aksen 0 ya. Ini adalah
F aksen 0 dot product F double aksen 0 per, di sini normnya ya, norm dari F aksen 0 kemudian dikalikan dengan norm dari F double aksen 0. Nah, dengan kita tinggal substitusi semua yang kita tahu, yaitu F aksen 0 yaitu 1,1,0. Nah, kita dot produkkan dengan F double aksen 0 yaitu 2,1,0. Kemudian untuk normnya kita cari. Untuk F aksen 0 yaitu 1 kita kuadratkan ditambah dengan 1 lagi kita kuadratkan ditambah dengan 0 kita kuadratkan. Kemudian akan kita kali dengan norm dari yang F double aksen 0 yaitu 2 kita kuadratkan ditambah dengan 1 kita kuadratkan ditambah dengan 0 kita kuadratkan. Nah, dari sini kita akan dapatkan untuk hasil dari dot product yang di pembilang adalah 1 kali 2 adalah 2. Kemudian 1 dikali dengan 1 adalah 1. Dan 0 dikali dengan 0 adalah 0. Per, di sini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0. Kuadrat adalah 2 ya, sehingga di sini menjadi akar 2. Kemudian di sini 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat adalah 5, sehingga di sini akar 5. Maka kita dapatkan cos tetanya adalah 2 tambah 1 tambah 0 adalah 3 per akar 2 kali akar 5 adalah akar 10. Nah, untuk kita dapatkan tetanya tinggal kita balik menjadi cos arc cos ya di sini atau cos inverse 3 per akar 10, atau ini yang bisa diaproksimasi yaitu sekitar 0,3218, dan ini adalah hasil akhir dari besar sudut antar F aksen 0 dan F double aksen 0. Kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah teorema yaitu misalkan F dan G merupakan fungsi-fungsi bernilai vektor ya yang diferensiabel. Kemudian P adalah suatu fungsi bernilai real yang diferensiabel dan C adalah suatu skalar. Maka yang pertama ada dt ft plus gt ini akan sama dengan f aksen t plus g aksen t. Kemudian dilanjutkan dengan dt cft, di mana c ini merupakan suatu skalar, maka ini akan sama dengan c kali f aksen t. Kemudian dt pt kali ft itu akan sama dengan pt kali f aksen t ditambah dengan p aksen t kali ft. Kemudian dt ft dot product gt ini akan sama dengan ft dot product g aksen t ditambah dengan gt dot product f aksen t. Kemudian untuk dt ft di cross productkan dengan gt ini akan sama dengan ft cross product g aksen t ditambah dengan f aksen t cross product gt. Dilanjutkan untuk yang terakhir adalah dengan menerapkan aturan rantai, didapatkan dt f pt ini akan sama dengan f aksen pt dikali dengan p aksen t. Kemudian dengan alur yang sama dengan turunan tadi, jika terdapat satu fungsi bernilai real ft, dengan ft ini akan sama dengan fti ditambah gtj ditambah dengan htk, maka di sini yang pertama ada integral yang tidak memiliki batas yaitu integral ft dt itu akan sama dengan integral ft dti ditambah dengan integral gt dtj ditambah dengan integral ht dtk. Dan di sini untuk yang memiliki batas yaitu batas bawah A dan batas atas B, integral ft dt-nya akan sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B ft dti, kemudian integral A hingga B gt dtj dan ditambah dengan integral A hingga B ht dtk. Sekarang akan kita lihat contoh dari penerapan teorema sebelumnya, yaitu
Jika kita dapatkan suatu fungsi bernilai vektor yaitu t kuadrat i ditambah dengan e pangkat min tj dikurang 2k, maka kita yang pertama akan mencari dt t pangkat 3 ft dan integral dari 0 hingga 1 ft dt. Sekarang yang akan kita cari adalah yang dt terlebih dahulu ya, yaitu yang pertama. Nah, yang ini. Kita tahu bahwa dari teorema sebelumnya kita akan dapatkan dt pt ft ini jika dikalikan maka ini kita dapatkan pt f aksen t ditambah dengan p aksen t ft. Nah, seperti ini. Maka dari sini kita akan pertama tentukan terlebih dahulu mana yang PT. Mana yang PT. Dari sini kita lihat ya, dari yang sini. Kita tahu bahwa PT-nya adalah yang ini, yaitu T pangkat 3. Nah, seperti ini, T pangkat 3. Maka jika kita turunkan sekali terhadap T, kita akan dapatkan T pangkat 3 diturunkan terhadap T adalah 3T pangkat 2. Kemudian lanjut untuk yang ft. Ini adalah t kuadrat i ditambah dengan e pangkat min tj dikurang dengan 2k. Jika kita turunkan sekali terhadap t, maka kita akan dapatkan t pangkat 2 kita turunkan jadi 2t i. Nah, ditambah dengan e pangkat min t kita turunkan jadi min e pangkat min t. Ini kita ganti ya. Jadi min e pangkat min tj. Kemudian min 2 ini karena ini konstanta, jika kita turunkan akan jadi 0 sehingga tidak perlu kita tuliskan. Karena 0 kali k adalah 0. Sekarang kita akan mengaplikasikan teorema yang ada di sini, yaitu kita akan dapatkan dt T pangkat 3 ft ini akan sama dengan ini ya, yang pertama pt yaitu T pangkat 3 kita kalikan dengan f aksen T yaitu 2ti dikurang dengan e pangkat min tj seperti ini. Kemudian ditambah dengan p aksen T yaitu 3t kuadrat dikalikan dengan ft, dimana ini adalah t kuadrat i, kemudian ditambah dengan e pangkat min tj dan dikurang dengan 2k. Seperti ini tinggal kita kalikan ya ke dalam, yaitu t pangkat 3 nya kita kalikan 2t yaitu jadi 2t pangkat 4i. Kemudian agar lebih terlihat kita i nya kita beri warna merah i. Kemudian dikurang T pangkat 3 E pangkat min T J. Kita beri warna hijau J. Kemudian ditambah 3T pangkat 2 kita kali dengan T kuadrat. Jadi 3T pangkat 4 I nya merah lagi ya. Kemudian kita tambahkan dengan 3T pangkat 2 kali E pangkat min T J warna hijau, dan yang terakhir adalah 3 kali min 2. Maaf ya, di sini harusnya negatif karena 3 kali min 2 yaitu menjadi negatif 6T kuadrat, hanya kita beri warna hitam. Seperti ini, maka kita akan dapatkan, kita kelompokkannya yang I dengan yang I, 2T pangkat 4 tambah 3T pangkat 4 yaitu 5T pangkat 4I. Kemudian untuk yang J, negatif T pangkat 3 E pangkat min T ditambah dengan 3T pangkat 2 E pangkat min T, sehingga di sini bisa kita tuliskan seperti ini, ditambah min T pangkat 3 kemudian ditambah 3T pangkat 2. Nah, ini kita keluarkan ya E pangkat min T nya. E pangkat min T, jangan lupa ada J nya. Nah,
Dan yang terakhir adalah min 6T pangkat 2K. Sehingga jika dalam bentuk lain kita bisa tuliskan seperti ini ya, yaitu 5T pangkat 4. Kemudian min T pangkat 3 plus 3T pangkat 2, min 6T kuadrat. Ini adalah hasil akhir untuk DT T pangkat 3 kali FT. Kemudian kita hapus dulu semuanya, kemudian kita akan lanjut untuk mencari yang integral ya. Sekarang kita akan menghitung untuk yang integral ya, integral dengan batas 0 hingga 1 FT dt. Ini kita akan menggunakan rumus yang seperti ini, dengan A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 1 dan FT-nya adalah seperti pada soal yaitu ini. Sehingga di sini kita bisa tulis integral 0 hingga 1 FT dt itu akan sama dengan buka kurung siku integral 0 hingga 1, ft-nya di sini adalah d kuadrat ya untuk f yang kecil, dt jangan lupa dikali dengan i. Kemudian ditambah dengan integral 0 hingga 1, gt-nya adalah e pangkat min t. dt jangan lupa di sini ada j-nya. Kemudian ditambah dengan integral a-nya 0, b-nya 1 dan ht-nya adalah negatif 2. Di mana di sini diintegralkan terhadap t dengan ini adalah k. Sehingga ketika kita integralkan satu per satu, kita akan dapatkan t kuadrat, kita integralkan jadi t pangkat 3 per 3 ya. Kemudian batasnya 0 hingga 1 i ditambah dengan di sini negatif e pangkat min t ya, atau kita tulis seperti ini saja. Negatif 1 per e pangkat t. Nah, ini adalah hasil integral dari e pangkat min t ya terhadap t dengan batas 0 hingga 1 j. Kemudian ditambah dengan integral dari negatif 2 terhadap t yaitu negatif 2t 0 hingga 1 k. Ketika kita substitusi, kita akan dapatkan seperti ini. Sepertiga dikurang 0 i, kemudian ditambah dengan negatif 1 per e pangkat t yaitu t-nya 1 yaitu e dikurang dengan negatif 1 per e pangkat 0 seperti ini. J kemudian ditambah dengan negatif 2 kali 1 dikurang dengan negatif 2 kali 0 K. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah sepertiga I kemudian ditambah dengan negatif 1 per E plus di sini E pangkat 0 adalah 1 ya, sehingga di sini plus 1 J kemudian ditambah dengan negatif 2K. Di sini kita tulis saja negatif 2K. Atau dengan bentuk lainnya kita akan dapatkan sepertiga negatif 1 per E plus 1, negatif 2. Maka didapatkan hasil dari integral 0 hingga 1 ft dt adalah sepertiga, negatif 1 per E plus 1, negatif 2. Sekian video pembelajaran yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Jangan lupa untuk menonton video pembelajaran lainnya tentunya dengan topik-topik menarik lainnya di YouTube channel IKA Himatika Wilayah 3. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.